Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang pondasi yang ketiga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lanjutkan tentang perincian dedengkot-dedengkot taghut yang berjumlah 5 tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama, iblis yang terlaknat, laknatullahi alaih. Kenapa iblis dikatakan sebagai dedengkotnya taghut, kepalanya para taghut? Karena iblis disembah. Kita tahu iblis disembah, diikuti, ditaati, dan dia ridho, sadar, dan itu dia tahu bahwasanya itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis adalah urutan yang paling pertama. Yang kedua, orang yang disembah dan dia ridho. Jadi walaupun seandainya dia tidak menyuruh manusia menyembah dirinya, tapi dia disembah manusia dan dia ridho, maka itu dia termasuk taghut yang berbahaya. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia menyembah dirinya, walaupun seandainya tidak ada yang menyembah dia, tetap dia sebagai taghut yang berbahaya. Jenis ini lebih berbahaya daripada yang kedua di atas. Di antara mereka adalah seperti dedengkotnya kaum Sufi, kaum Rafidah, kaum Ismailiyah, dan yang lain-lain. Mereka mengajak manusia untuk menyembah diri mereka. Karena ketaatan menyuruh manusia mentaati dirinya, itu hakikatnya menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Dan itu tidak diperbolehkan. Dan orang-orang Nasara mereka dikatakan menyembah para rahib-rahib mereka, dikarenakan mereka mentaati apa yang diucapkan oleh para rahib-rahib mereka. Yang halal mereka halalkan, yang haram mereka haramkan. Padahal hak halal haram adalah itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya hak di dalam penghalalan dan pengharaman. Manusia hanya punya hak menyampaikan apa-apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Itu saja tugas manusia, tidak lebih dari itu. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Maksudnya adalah gaib yang mutlak, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dikatakan sebagai taghut. Adapun gaib yang nisbi, sebagian orang tahu, sebagian tidak. Misalnya orang yang di kawasan ini melihat seperti ini, yang di tempat lain tentunya tidak bisa melihat apa yang dilihat di orang yang awal tadi. Maka ini tidak masuk dalam kategori taghut. Yang kelima, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ini ada perinciannya. Jika dia berhukum dengan selain hukum Allah, meyakini kebolehannya, dan memang boleh baginya berhukum dengan hukum tersebut, meyakini seperti itu, dan dia juga meyakini hukumnya, hukum buatan tadi selain hukum Allah tadi sebagai partner atau sama seperti hukum Allah, atau hukumnya lebih afdal daripada hukum Allah, maka ini adalah taghut, dan ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan Islam, yang mengeluarkan seseorang dari daerah keislamannya. Adapun jika dia berhukum dengan hukum selain Allah, dengan hukum selain hukum Allah, dia sadar dia sedang bermaksiat, tetapi meyakini bahwasanya hukum Allah lebih baik, wajib diterapkan, namun dia tidak bisa menerapkannya, tidak sanggup karena ada ambisi kekuasaan atau kalah sama hawa nafsunya, takut dipecat atau yang lain sebagainya misalnya, maka ini adalah kemaksiatan dan dia dosa besar. Afil hadithi, dan di dalam hadis, Rasul amril Islam, kepalanya perkara adalah Islam, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al jihad, dan puncaknya beragama adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Hadis ini adalah dalil tentang wajibnya kufur kepada taghut dan beribadah hanya kepada Allah. Setelah dalil Al-Quran menyebutkan wajibnya beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut, syahidnya ada pada lafaz Rasul amri, kepalanya perkara. Maksudnya perkara di sini atau al-amru di sini adalah ad-din atau agama. Dan pokoknya agama yang kita anut adalah seorang hamba menyerahkan jiwanya hanya kepada Allah, mengimaninya dan kufur kepada taghut.
Ini intinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah penjelasan terakhir untuk kitab yang sangat bermanfaat ini, Salasatul Usul. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada semua kaum muslimin, untuk perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.